Rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali dalam mata kuliah Introduction of Engineering Economy, pengantar ekonomi teknik. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor, analisis faktor, terutama terkait dengan nominal and effective interest rate atau bunga nominal dan bunga efektif. Kenapa ini penting? Karena pada bagian faktor present worth analysis, future worth analysis atau annual worth analysis, saudara harus berhati-hati. Apakah saya harus menggunakan bunga nominal atau menggunakan bunga efektif? Ketentuan bunga nominal atau bunga efektif itu masuk ketika periode bunga yang ditetapkan itu kurang dari 1 tahun. Pertama, saudara harus mengingat beberapa definisi ini. Pertama adalah interest period. Interest period atau periode bunga adalah periode waktu di mana bunga dinyatakan. Sebagai contoh, 1% per bulan, itu interest period. Kemudian compounding period atau periode penggandaannya, yaitu unit waktu terpendek di mana bunga dibebankan atau diperoleh. Sebagai contoh adalah 10% per tahun digandakan setiap bulan. Berarti itu adalah compounding period. Pada bagian akhir adalah compounding frequency atau frekuensi penggandaan bunga tadi, atau bunga tadi akan berlipat ganda. Maksudnya adalah jumlah penggabungan yang terjadi dalam periode bunga selama T tertentu. Misalkan pada I 10% per tahun ditambah bulanan atau digandakan setiap bulan, bunga akan ditambah 12 kali selama periode bunga selama 1 tahun. Terminologinya adalah tingkat bunga nominal diperoleh dengan mengalihkan tingkat bunga yang dinyatakan dalam periode waktu yang singkat terhadap periode majemuknya dalam periode yang waktu lebih lama. Kalau kita lihat bahwa bunga nominal itu dinotasikan dengan lambang R. Jadi R adalah tingkat suku bunga per periode dikali dengan jumlah periode majemuk yang digunakan. Contohnya, jika I sama dengan 1% per bulan, maka tingkat bunga nominal per tahun adalah R dikali dengan 1% dikali dengan 12. Artinya bunga nominalnya adalah 12% per tahun. Sekarang kita masuk ke dalam bunga efektif. Bagaimana dengan bunga efektif? Jika pembayaran bunga dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, maka tingkat suku bunga sesungguhnya tentu akan lebih tinggi karena dia akan selalu berlipat ganda dari tingkat suku bunga nominalnya. Sehingga penting bahwa tingkat suku bunga sesungguhnya adalah tingkat suku bunga efektifnya. Secara mudahnya begini, suku bunga nominal pada dasarnya adalah suku bunga sederhana. Oleh karena itu kita tidak dapat gunakan dalam formulasi perhitungan bunga. Berbeda dengan bunga efektif secara aktual, di mana kita menggunakan bunga efektifnya terhadap perhitungan suku bunga. Jadi ketika kita menggunakan present worth analysis, future worth analysis, atau annual worth analysis, maka pastikan saudara gunakan bunga efektif pada perhitungannya. Saya berikan rangkuman untuk memahami konsep secara mudah. Jika I sama dengan 2% per bulan, atau I atau interest sebesar 12% per tahun, kalau tidak diberikan data periode majemuk, maka bunga tadi adalah bunga efektif. Saudara langsung gunakan itu. Yang kedua, jika I sama dengan 10% per tahun digandakan setiap semester atau interest 3% per kuartal digandakan setiap bulan, maka ketika periode jamak dinyatakan dan tidak sama dengan periode suku bunganya, itu bunga nominal. Berarti interest 10% dan interest 3% per kuartal dan per tahun tadi itu adalah bunga nominalnya, bukan bunga efektifnya. Namun pada bagian ketiga, jika interest efektif 9,4% per tahun atau interest efektif 4% per kuartal digandakan per semester, digandakan per bulan, maka jika spesifik dijelaskan seperti itu, maka rate yang sudah gunakan adalah rate efektifnya. Oke, kita punya beberapa formulasi di sini. Suku bunga nominal tadi dapat kita konversikan menjadi bunga efektifnya, di mana IA untuk mencari tingkat bunga efektif adalah 1 dikali dengan interest bunga nominal dikali pangkat dengan M atau jumlah kali periode jamaknya dikurangi dengan 1. Contohnya begini, nominal L per tahun adalah 12% per tahun, maka nominal L per kuartal adalah 12% per 4 sama dengan 3% per kuartal atau per 3 bulannya. Maka bunga efektif per kuartalnya adalah 1 ditambah dengan 0,03 pangkat 4 sebanyak 4 kuartal dikurangi dengan 1. Ternyata
Untuk suku bunga nominal 12% per tahun, ketika sudah gunakan bunga efektifnya yang digandakan setiap kuartal, maka bunga efektifnya adalah 12,55% per tahun. Tentu akan lebih besar daripada bunga nominalnya. Atau seperti ini, jika suku bunga nominal 12% per tahun, jika digandakan setiap bulan, maka nominal, ingat, bunga 12% tadi adalah bunga nominal. 12 dibagi 12 bulan, maka 1% per bulan. Berapa bunga efektifnya? Adalah 1 ditambah dengan 0,01 dipangkatkan dengan 12 periode dikali 1. Maka bunga efektifnya adalah 12,68% per tahun. Perlu diperhatikan periode penggandaannya atau periode jamaknya. Sekarang bagaimana kalau seandainya bunga nominal itu melalui beberapa periode? Maka ada formulasinya. Adalah I sama dengan 1 ditambah dengan R dibagi dengan M periodnya, pangkat dengan M period dikurangi dengan 1. Atau lebih mudah sudah gunakan fungsi spreadsheet di Microsoft Excel menggunakan formulasi efek R%, M period atau periode penjamakannya. Contohnya seperti ini. Untuk tingkat bunga 1,2% per bulan, tentukan bunga nominal dan bunga efektif, apakah per kuartal dan per tahun. Maka kita bisa jawab, bunga nominal R per kuartalnya adalah 1,2 dikali dengan 3, maka didapatkan 3,6% per kuartal. Sedangkan bunga efektifnya adalah 1 ditambah dengan 0,036 dibagi 3 dipangkat 3, maka ternyata bunga efektifnya adalah 3,64% per kuartal. Kalau seandainya periode jamaknya per tahun, maka nominal tadi adalah 1,2 dikali dengan 12 kali bulan, maka 14,4% per tahun. Bagaimana dengan bunga efektifnya? Sudah gunakan 1 ditambah dengan 0,144 dibagi dengan 12 periode pangkat 12 dikurangi dengan 1, maka ternyata bunga efektif ketika periode jamaknya adalah per tahun adalah 15,39% per tahun. Poin pentingnya saudara adalah pastikan formulasi dalam analisis present worth analysis atau future worth analysis atau analisis ekonomi lainnya, saudara menggunakan bunga efektif dan bukan bunga nominal. Terima kasih dan selamat belajar.